うん。すぐ入る？いや、ベッド使っていいよ。初めてなの。お願いします。ちょっと。体で払う覚悟はできてるから。でもちょっと待ってよ。そういう時は全くないから。ただの友達として。私がもう膨らんでないから。いや、何？バカバカバカバカバカバカ。Sugoi, halo apa kabar kerupuk basi, ketemu lagi dengan Mimin Wagino TV. Mohon maaf sebelumnya karena ada request genre drama lagi, jadi sementara saya ikuti ya. Actionnya next time. Kali ini Mimin akan mengulas film drama romance dari negeri Jepang yang berjudul Tada Kimi wo Aishiteru. Kalau diterjemahkan kurang lebih menjadi Hanya Mencintaimu. Namun kalau versi Eropa judulnya dirubah menjadi Heavenly Forest. Mimin juga nggak tahu nyambungnya di mana. Rilis pada tahun 2006 dan katanya masih menjadi salah satu film drama Jepang yang memiliki ending terbaik. Kalian penasaran kan? Bersetting di masa bangku kuliah, menceritakan persahabatan dua orang yang sama-sama tidak populer, memiliki kesamaan hobi yaitu fotografi. Dengan alur plot cerita yang renyah, polos, sederhana, film ini justru banyak menuai pujian, sampai rating 7,5 di Movie Database. Tokoh utama di film ini adalah Makoto Segawa, cowok soleh yang hobi fotografi, diperankan oleh Hiroshi Tamaki. Dan lawan mainnya cewek sederhana polos unyu Shizuru Satonaka, diperankan oleh Aoi Mizazaki. Mimin cuma berpesan siapkan tisu yang banyak karena khawatir endingnya akan membuat kalian mewek bahagia. Gak perlu berlama-lama, alur cerita akan segera mulai setelah intro dulu. Adegan film dibuka dengan memperlihatkan Makoto yang terlambat masuk pada saat pembukaan mahasiswa ajaran baru. Karena hobinya fotografi, dia malah berkeliaran di sekitar kampus untuk mencari objek bagi kameranya. Nah, selanjutnya tanpa sengaja dia melihat ciwi lucu yang mau nyebrang jalan tapi nggak bisa-bisa. Makoto kemudian mendekati ciwi itu dan menyarankan untuk berpindah ke lokasi zebra cross yang lain. Namun ciwi itu tetap bersikeras dan mau sabar menunggu sampai sepi karena itu adalah jalan ninjanya. Karena keluguan dan kelucuannya, Makoto akhirnya mengambil gambar peristiwa itu. Ciwi yang ditemui Makoto itu ternyata bernama Shizuru. Mereka satu kampus tetapi beda jurusan. Karena sama-sama tidak populer maka mereka justru menjadi teman yang akrab. Di sisi lain, Makoto mempunyai penyakit alergi kulit sehingga selalu membawa salep yang baunya apek banget. Karena itulah dia selalu canggung berdekatan dengan orang. Di sebuah kesempatan, Shizuru menceritakan ke Makoto bahwa dia belum bisa juga menyeberangi zebra cross itu. Merasa kasihan, Makoto akhirnya mengajak Shizuru menyeberangi di malam hari dan Shizuru tampak bahagia sekali. Dan waktu pun berlalu, Makoto dan Shizuru menjadi tambah akrab. Sampai suatu saat mereka memberanikan diri masuk di sebuah hutan kota yang ada di dekat kampus, yang sebenarnya dilarang untuk umum. Namun tak disangka di dalam hutan tersebut mereka menemui naga berkepala 5, ular berkaki manusia, dan kucing raksasa berwarna oranye. Emang sinetron Indosiar. Gak begitulah, jadi hutannya sangat indah. Sebagai orang yang hobinya fotografi, Makoto seperti menemukan surga untuk spot jepret-jepret kamera.
Shizuru dan Makoto akhirnya sering berada di hutan kota tersebut untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Tak hanya bermain-main saja, Shizuru mulai tertarik juga dengan dunia fotografi. Makoto pun mulai mengajari teknik-teknik dasar seperti operasional kamera, menahan napas selama 1 jam agar tidak goyang. Juga bagaimana berdiam diri selama berjam-jam layaknya sniper untuk menunggu objek bergerak datang. Selanjutnya Makoto kemudian mengajak Shizuru bermain ke rumahnya, sebuah kontrakan kecil jauh dari kampus, untuk mengajarinya teknik mencetak manual. Ada kejadian lucu yaitu Shizuru melihat obat salep alergi Makoto yang dikira adalah pelumas otong. Shizuru kemudian bilang ke Makoto untuk biasa saja, nggak usah disembunyikan, laki-laki soleh pun butuh ganti oli samping katanya. Di ruangan gelap Shizuru pun mulai diajari untuk mencetak fotonya sendiri. Ini film 2006 kok kamera belum di kita ya? 全体に。すごい。ね、この後どうする？ Shizuru dengan polos mengatakan bahwa dia sangat bahagia bersama Makoto, kayaknya dia mulai suka. Dan berharap suatu saat Makoto bisa memujanya. Selain itu, ketika Shizuru tumbuh menjadi wanita yang seksi dan cantik, Makoto akan memfotonya dan menempelnya di seluruh dinding rumah. Makoto pun heran dengan ciwik lucu ini, maksudnya gimana? Jadi Shizuru menjelaskan bahwa dia sebenarnya sedang dalam perawatan dokter dikarenakan masalah hormon pertumbuhan. Jadi dia meyakinkan Makoto bahwa besar kemungkinan dadanya pantatnya masih bisa tumbuh layaknya wanita dewasa pada umumnya. Shizuru tidak sabar untuk menanti saat itu ketika dia akan menjadi wanita luar biasa dan dikagumi banyak pria. Namun kebahagiaan Shizuru tidak berlangsung lama, muncul tokoh baru yaitu Miyuki, cilik paling populer di kampus yang juga memang Makoto naksir sejak lama. Sehingga otomatis Makoto dan Shizuru sudah jarang lagi berkumpul di kampus. 人の心が読めるから、この時に恋をしていたことに。 Puncaknya suatu ketika Miyuki dan geng menggosip tentang Shizuru yang memang terkenal aneh di kampus. Tanpa sengaja Shizuru mendengar hal tersebut ketika sedang mengembalikan buku kepada Makoto. Makoto segera mengejar Shizuru ke tempat biasa mereka bertemu. Shizuru mengatakan kepada Makoto bahwa dia sadar siapa dirinya. Memang sudah terbiasa dibully orang sejak lama, dibilang aneh, buluk, udik, culun dan sebagainya. Yang sebenarnya membuat Shizuru kecewa adalah Makoto yang tidak membelanya sebagai sahabat. Kemudian Makoto akhirnya berusaha meminta maaf kepada Shizuru dengan memberi kue kesukaannya yaitu donat kering. Lagi-lagi Makoto berulah membuat Shizuru bersedih. Dia malah membawa Miyuki ke tempat biasa di hutan kota. Tentu saja kehadiran Miyuki di tempat itu tidak disukai Shizuru. Dia akhirnya lari meninggalkan Miyuki dan Makoto. Makoto sepertinya belum paham cara menjaga perasaan perempuan, dasar bocah salep. Makoto terpaksa mengejar Shizuru. Kembali Shizuru bilang kalau Miyuki memang lebih segala-galanya dibanding dia, tetapi setidaknya jangan dibawa ke tempat itu. Hutan kota sudah menjadi tempat spesial di hati Shizuru. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Akhirnya Shizuru mulai membuka diri dan mencoba untuk mendekati Miyuki. Ternyata dua ciwi itu sama-sama menyukai perhiasan batu alam. Kalau di sini semacam batu bacan blue safir kali ya. Akhirnya Shizuru dan Miyuki malah jadi sering berduaan, ngerumpi arisan masalah perhiasan. Nah, ini kunci. Bagi kalian yang sedang mempunyai dua ciwi yang berantem, temukan kesamaan hobinya kemudian damaikan, pacarin dua-duanya. Oke. Makoto yang melihat kejadian itu malah menjadi khawatir ada maksud lain dari Shizuru. Dengan polos Shizuru hanya mau orang yang dia cintai mendapatkan apa yang dia cintai. Karena Shizuru mencintai Makoto, maka dia akan membantu Makoto mendapatkan Miyuki. セミナーだっけ？ 白浜くんというかはインターンシップで Tak terasa masa kuliah sudah mendekati akhir. Miyuki berencana melanjutkan kuliah di Amerika karena sudah ada koneksi kerja dari ayahnya. Sedangkan Shizuru meledek Makoto kalau sampai belum bekerja makan rumput dulu nggak apa-apa demi menyambung hidup. Bisa lucu juga nih Ciwi. Karena diledek Shizuru, malamnya Makoto buru-buru menghabiskan waktu di lab kampus untuk mencari informasi lapangan kerja.
Tanpa sengaja dia melihat Shizuru membawa tas besar karena curiga Makoto menyusulnya. Ternyata Shizuru sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah dan berencana tidur mandi di kampus. Karena kasihan, Makoto menawari Shizuru untuk tinggal di rumahnya sampai lulus kuliah. Sesampainya di rumah, Shizuru malah langsung mencetak foto di ruangan. Nah, di sini Makoto mulai sadar bahwa bakat fotografi Shizuru lebih dari dirinya. Setelah Shizuru menyelesaikan cetak foto dan mandi, mereka hendak berbagi tempat tidur. Namun terjadi adegan yang sangat menakutkan. Shizuru merasa tidak punya uang untuk membayar sewa kos. Oleh karena itu dia mau membayar dengan badannya dan meminta Makoto memakai salep agar tidak terlalu sakit. Karena ini pertama buat Shizuru. Apa Mimin salah genre film ya? Makoto pun jelas menolaknya lah, dia kan anak soleh. Hah! Karena merasa ditolak, Shizuru malah marah dan tidur di bantal besar di ruang tamu. Asli bahaya ini kalau Makotonya kalian. Walaupun sudah akrab, masih terus ada tingkah laku konyol Shizuru. Seperti dia tidak mau jalan bareng Makoto, takut orang mengira mereka adalah pasangan. Suatu ketika terjadi obrolan saat Shizuru sedang memasak. Makoto menanyakan latar belakang keluarganya. Kemudian Shizuru menceritakan bahwa ibu dan adik laki-lakinya sudah meninggal karena penyakit langka. Namun Shizuru sehat karena mewarisi gen dari ayahnya. Makoto dan Shizuru kemudian melanjutkan makan bersama. Kembali Shizuru berkelakar. Makoto sudah bodoh menolaknya. Dia berkali-kali bilang nanti pasti menyesal kalau bodinya sudah jadi dan memakai pakaian terbuka. Adegan selanjutnya terjadi obrolan sebelum tidur. Makoto menanyakan Shizuru tentang hadiah ulang tahunnya, maunya dikasih apa. Shizuru malah menjawab meminta hadiah ciuman agar dia bisa mati bahagia. Makoto belum paham maksudnya Shizuru apa ya. Nah, Shizuru menjelaskan bahwa dia ternyata sedang mengikuti kompetisi fotografi. Tema yang diambil Shizuru adalah self-portrait atau potret diri tentang pasangan cinta, sehingga Shizuru meminta Makoto menjadi model pasangannya. Makoto tidak menolak karena urusan fotografi kan, jadi hanya model. Dan Shizuru merencanakan esok hari berlokasi di hutan kota. Iyo, kissくらい。誕生日プレゼント。え？あ、外すの？もうほと。何？最初に会った時より背が高い。胸とかもすごいよ。見る？あ、いや。少しここにいる。そう。しずるの写真が出来上がったパーティー。今日は僕が夕飯。ねえ誠。に少しは愛はあったかな。いいの。じゃあね。じゃあ。